1. Suara dentingan antara besi bertemu besi, tak membuat seorang wanita yang sedang menenggelamkan kepalanya dalam di kedua lututnya terlihat tak terusik sedikit pun atau mungkin tak mendengarnya. Tidur tidak. Wanita yang berambut panjang, yang helai demi helainya menutupi dua sisi wajahnya, samping kanan dan kiri itu tidak tidur sama sekali. Tubuhnya yang kurus dan mungil meringkuk dengan punggung yang menyandar lemah pada tembok dingin dengan cacatnya yang telah luntur terlihat bergetar kecil. Menahan isak tangis yang ingin pecah sedari tadi, tapi ditahannya sebisa mungkin. Takut tangisan pilunya didengar oleh dua teman wanitanya yang lain yang sedang terlelap dengan damai di atas dipan kecil nan tipis yang melindungi dari suhu lantai yang amat sangat dingin. "Syaira," panggil suara itu dengan nada bassnya membuat wanita yang meringkuk menyedihkan itu terlonjak sangat kaget, bahkan wanita itu spontan berdiri dari dudukannya dan kedua bola matanya dengan cepat menatap pada asal suara. Zenbok senyum teduh dan hangat khas seorang ayah-ayah menyambut indera penglihatannya, membuat Syaira dengan tangan yang gemetar menghapus cepat lelehan air. Senyum teduh dan hangat khas seorang ayah menyambut indera penglihatannya, membuat Syaira dengan tangan yang gemetar menghapus cepat lelehan air mata yang begitu banyak di wajahnya. Saat ini ia sudah berjanji pada laki-laki tinggi tegap yang sedang menatapnya dengan tatapan dalam dan sayang khas seorang ayah yang sedang menatapnya saat ini tidak akan pernah meneteskan air matanya lagi. Tapi Syaira malah menangis dan mengingkari janjinya pada laki-laki 40-an tahun itu. "Aku tidak akan marah melihatmu menangis kali ini, karena setelah ini kamu akan bahagia, aku sangat yakin." "Kamu pasti bahagia, Syaira," ucap laki-laki itu, Dahlan namanya dengan nada hangat dan lembutnya. Syaira terlihat menggigit pipi bagian dalamnya kuat, menahan isak tangis dan air mata yang ingin keluar sekali lagi di kedua matanya saat ini. Aku sepertinya diciptakan Tuhan hanya untuk mengicip duka dan derita di dunia ini, Paman," ucap Syaira dengan nada terbatanya. "Aku tidak akan pernah mengenal kata bahagia di dunia ini, Paman. Setelah insiden mengerikan melanda diriku yang malang ini, dulu," cicit Syaira pelan. Dan air mata akhirnya meluncur mulus jatuh membasahi kedua pipinya, bahkan air matanya menetes membasahi punggung kakinya di bawah sana. Helaan nafas panjang Dahlan terdengar jelas oleh Syaira. Syaira dengan cepat menghapus lagi air matanya, menatap Dahlan dengan tatapan menyesalnya. Syaira tak ingin menangis di depan seorang laki-laki yang sudah Syaira anggap sebagai ayah kandungnya selama 2 tahun ia mendekam dalam tempat yang sempit dan pengap ini. Tapi, ia malah mengecewakan laki-laki baik hati itu. Ia menangis maka laki-laki itu akan sedih, seakan merasakan rasa sedih yang dirasakan oleh dirinya juga. "Selamat, Nak. Kamu bebas hari ini bahkan detik ini. Selamat anakku Syaira," ucap Dahlan dengan nada terharunya, menatap dengan binar bahagia pada wajah Syaira yang terlihat sangat kaget saat ini. "Wajahmu, kedua bola matamu menampilkan kejujuran, di saat kata demi kata terucap dari mulutmu tentang kejadian 2 tahun lalu sehingga membuatmu terlempar dalam jeruji besi selama hampir 2 tahun lamanya. Nak, aku percaya. Sangat percaya bukan kamu pelakunya." Dahlan sudah mendekap tubuh Syaira yang menegang kaku dengan kedua mata melotot tak percaya saat ini. Syaira merasa syak dan tak percaya dengan apa yang ia dengar saat ini. Syaira tidak pikun dan tuli. Sebelum palu diketuk 2 tahun lalu, hakim mengumumkan dengan lantang kalau dirinya mendapat hukuman kurungan 5 tahun penjara, dan ia baru 2 tahun mendekam dalam penjara. Aku tidak mungkin bukan bohong dan bercanda untuk hal yang seserius ini. Ada orang baik dan kaya raya yang menjaminmu sehingga kamu bebas hari ini, detik ini, Nak, bisik Dahlan lembut sekali di atas puncak kepala Syaira. Dahlan masih mendekap lembut tubuh Syaira. Semua tahu betapa dekat Dahlan dengan Syaira selama Syaira mendekam dalam penjara.
Sisi siapa orang baik hati, bagai seorang malaikat itu, Paman, tanya Syaira dengan nada terbatanya. Kembali air mata menetes membasi kedua pipinya yang bahkan masih basah sebelumnya. Jangan berlebihan, aku tak sebaik itu, ucap suara itu dengan nada beratnya. Membuat tubuh Syaira sekali lagi menegang semakin kaku, dan Syaira melarikan kedua manik coklatnya cepat ke asal suara berat yang baru saja menyapa indera pendengarnya. Di depan sana, berjarak sekitar 2 meter darinya, laki-laki pemilik suara bass dan berat berdiri dengan angkuh menatap dirinya dengan tatapan datar dan terkesan sangat dingin. Membuat Syaira menelan ludahnya kasar, bahkan kedua lututnya di bawah sana terasa bergetar kecil. "Syaira, nama yang indah," bisik laki-laki itu pelan sekali. 2. Suara air yang mengalir dari keran memenuhi kamar mandi hening yang sedang dimasuki oleh seorang wanita dengan baju tahanan yang masih melekat di tubuhnya. Kedua tangannya memeluk erat sepasang pakaian di depan dadanya. Air yang wanita itu nyalakan sedari 5 menit yang lalu hanya mengalir tanpa disentuh sedikit pun olehnya. Kedua manik coklat kelamnya membidik setiap gurat dan garis wajahnya. Tapi, pipi sebelah kanannya yang menjadi pusat perhatiannya saat ini. Pipi yang untuk kedua kalinya baru pernah dijamah oleh dua laki-laki berbeda selama ia memijak di dunia ini 24 tahun lamanya. Pertama, laki-laki itu yang selalu mengelus dan membelai pipinya dengan belayan lembut dan penuh cintanya. Tapi, belayan lembut dari tangan laki-laki itu sudah lama tak didapatkan lagi olehnya. Laki-laki itu sudah Syaira menggelengkan kepalanya kuat, berusaha menolak kenangan indah yang dialaminya di masa lalu. Mengingat hal itu hanya akan membuat wajahnya kembali basah oleh air matanya. Tapi, Syaira tak akan pernah menyerah, dan mencoba untuk menggapai kembali semua hal indah, dan membahagiakan yang ia miliki di masa lalu walau sangat berat, dan susah untuk dia gapai kembali. Sampai titik darah penghabisan, Syaira akan kembali merenggut miliknya. Itu janji Syaira yang selalu berbisik-bisik di dalam hati kecilnya selama ia mendekam dalam penjara. Dengan tangan sedikit bergetar, Syaira menyentuh pipinya yang putih mulus dengan elusan selembut bulu. Pipi yang ia elus saat ini, dielus juga oleh laki-laki, yang mengaku diri kalau ialah yang menjamin Syaira dengan jumlah uang yang banyak sehingga Syaira bisa keluar lebih cepat 3 tahun dari dalam jeruji besi itu. Hanya sepatah kata yang laki-laki ucapkan padanya, "Aku tak sebaik itu." Syaira yang ingin menyimpuh di depannya, bahu Syaira ditahan dengan sedikit kasar oleh telapak tangan lebar laki-laki itu agar tak menyimpuh di depannya. Lalu laki-laki itu kembali berdirikan Syaira di depannya, menatap Syaira dengan tatapan dalam bahkan mampu membuat Syaira bergidik, dan yang terakhir, laki-laki yang tak mengenalkan sedikit pun namanya pada Syaira, hanya mengelus selembut bulu pipi Syaira membuat Syaira kaget. Dengan tubuh menegang kaku, dan segera beranjak dari depan Syaira diikuti oleh beberapa laki-laki berseragam hitam dengan tubuh tinggi tegap, tak kalah tegap dengan laki-laki baik hati yang mengeluarkannya di dalam kurungan jeruji besi. Jelas, itu pasti pengawal laki-laki itu. Hanya satu informasi yang Syaira tahu tentang laki-laki baik hati itu. Dia salah satu penyumbang baik hati pada para tahanan wanita yang melahirkan di penjara, tapi tidak ada sanak saudara yang membesarkan bayi malang itu. Bayi-bayi itu akan tinggal di rumah yayasan yang laki-laki itu bangun. Dia juga dengan baik hati menyumbang makanan untuk para narapidana di sini. Hanya itu sedikit informasi yang didapat Syaira dari Dahlan tentang laki-laki itu. "Terima kasih banyak. Aku akan selalu menyelipkan namamu, membayangkan wajahmu di setiap aku bersujud, dan berdoa agar Tuhan membalas kebaikan hatimu padaku," bisik Syaira dengan raut wajah yang terharu. Laki-laki itu orang asing, tapi dia sangat baik padanya. Syaira menghapus setitik air mata yang berhasil keluar di sudut matanya. Syaira meletakkan bajunya di atas wastafel, dan mematikan air yang ia biarkan mengalir sedari tadi.
Sebelum Syaira melepaskan baju tahanan yang melekat di tubuhnya, Syaira tersenyum lirih dan memejamkan matanya untuk sesaat. Syaira benci di saat waktu ganti pakaian, di saat waktu bertelanjang dada menyapa, mandi dan sebagainya. Karena di saat tak ada baju selembar pun yang melekat di tubuhnya, bekas luka yang menancap di bawah tulang selangka sebelah kirinya membuat hati Syaira selalu terkoyak apabila melihatnya. Tapi, apabila Syaira melirikan kedua manik coklatnya pada bagian bawah tulang selangka samping kanannya, senyum bahagia, kedua mata yang berbinar, bahagia seperti orang yang jatuh cinta akan terpancar dari diri Syaira. Duka sekaligus bahagia yang akan Syaira dapatkan apabila ia melihat tubuh bagian atasnya yang telanjang. Baju narapidananya sudah teronggok di lantai. Pelan-pelan sekali Syaira membuka kedua matanya. Ukiran tato dengan gambar hati yang pertama kali dilirik oleh Syaira. Syaira mengelusnya penuh cinta dan kasih sayang dengan senyum khas orang jatuh cinta yang tersungging di kedua bibirnya, tapi kedua matanya seperti ingin meneteskan air, dan Syaira menahannya sebisa mungkin agar air matanya tidak tumpah di saat ia melihat sumber bahagianya di masa lalu. Tetapi di saat matanya melirik ke arah bekas luka lebar yang menganga hampir menyentuh payudaranya, bekas luka karena air panas, membuat air mata Syaira akhirnya tumpah, mengalir tanpa aba-aba dengan buliran air mata yang lumayan besar membasahi kedua pipinya. Semoga kamu nggak menyesal nantinya, Mas. Tapi, aku berharap kamu akan menyesal sampai ingin gila rasanya suatu saat nanti, guman Syaira dengan nada lirihnya.